Halo guys, selamat datang di channel saya ini. Saya ingin sedikit sharing tentang yang pertama ini Vivo Y17s yang kemarin beli bulan Januari akhir kalau nggak salah tanggal 25 atau 26. Sekilas spesifikasinya dia pakai MediaTek Helio G85, kemudian RAM-nya 6 GB plus 6 untuk virtual, kemudian internalnya 128. Jadi ya kalau buat sekadar iseng-iseng main game seperti Mobile Legend ya masih bisa lah. Nah ini HP-nya kita lihat ya, Vivo Y17s ini eh apa ya, ya kira-kira gitulah, 2 GHz octa-core, Android 14, ya pakai Vantage OS, ya jelas dia Vivo. Storage-nya 128, nih RAM-nya ada juga. Nih kalau pencet ini ada keterangannya. Ya pakai expandable memory. Nah ini selama pemakaian ya untuk Vivo Y17 ini, 17s ini, kalau sekadar main game Mobile Legend dia terbuka di settingan high tapi medium yang rekomendasinya, tapi ya udah cukup lah untuk sekadar main. Sedangkan untuk Genshin Impact dia bisanya los di 30 fps, ya tergantung jaringan juga sih. Soalnya aku seringnya itu main pakai mobile data bukan wifi. Hal yang perlu diperhatikan adalah eh, kalau kita main game misalnya Mobile Legend lalu di screen recording, atau mungkin juga kalau kalian sudah bisa live di TikTok lalu live streaming game, mungkin bukan rekomendasi karena sering mengalami patah-patah atau frame rate yang drop. Kemarin udah tak coba live TikTok main Mobile Legend, lebih sering ini frame rate-nya drop. Terus sempat juga nyoba Bus Simulator Indonesia, Bus Simulator ID, kemudian tak coba untuk screen recording, ya agak lemot sih karena fps-nya drop. Ini casingnya dah tak ganti, bukan casing bawaan. Kalau casing yang aslinya kayak gini, transparan gini. Tapi kalau aku ini beli ini ya cuma 20.000 sih. Jadi ya kalau lagi main game lalu dibuat live atau screen recording ya agak rekomen sih. Untuk segi kualitas kamera, pengalaman selama ini ya cukup bagus lah, dengan kamera utamanya 50 megapiksel, kemudian ada night mode-nya. Ya lumayan cukup bagus. Untuk kelas HP ini harganya itu 1.799.000. Belinya di Maju Hardware karena saya tinggal di Kota Madiun. Ya untuk mencoba iseng-iseng bikin konten dengan peralatan dan anggaran yang terbatas ya nggak masalah sih. Lalu selanjutnya kita punya ini TWS Fome, ya Fome nih.
Fome NCFT102 stereo Bluetooth earbuds. Ini ya lumayan bagus sih. Nih barangnya mana sih? Kemana? Oh, mungkin di sini. Belum sempat dikeluarkan. Jadi video ini kurang persiapan ya, karena alatnya yang terbatas. Ini namanya suara bassnya ya cukup bagus, nggak terlalu cempreng. Untuk main game latensinya ya standar lah, nggak terlalu telat-telat banget. Untuk dengerin musik ya lumayan bagus, ya rata-rata 6 jam lah pemakaian nonstop untuk musik, katanya sih gitu sellernya. Jadi ya aku sering pakai dua ini sih, TWS Fome FT102, kemudian Vivo Y17s, dan saat ini aku pakai Oppo A1K dengan RAM 2GB, internalnya mungkin 32 ya, 32 ya, 32 mungkin, 32GB. Ya cari spek aja lah ya, karena lagi gabut aja bikin konten, karena kebanyakan konten di channel ini main game, bukan cuma Mobile Legends, ada juga Genshin Impact, kemudian Train Station, kemudian ada juga Bus Simulator ID yang tadi aku ceritain yang patah-patah karena masalah perangkatnya. Kemudian apa lagi ya, ini SimCity, aku lagi iseng-iseng main simulator bangun kota. Tapi pengalaman memakai Vivo Y17 ini karena jarang ya untuk komunikasi yang utama, karena lebih seringnya pakai Oppo A1K untuk WA atau telepon untuk apa. Kalaupun ini pakai telepon ya jarang sih, paling seringnya ya main game, bikin sedikit konten, nggak banyak lah. Kadang juga ya ngedit beberapa video, motong video jadi 1 menit supaya bisa masuk YouTube Shorts atau mungkin di TikTok atau juga di snack video. Dan bersyukur untuk snack video sebentar lagi akan mencapai 500 followers. Kalau TikTok 1523, sedangkan YouTube ini 195. Waduh, masih jauh ya kalau dapat monetary dari YouTube. Tapi ya sebagai konten kreator ya harus semangat. Dia sementara ini aku pakai ini dulu. Nanti kalau ada modal mungkin akan beralih memakai perangkat yang lebih keren lagi. Dan juga sekarang udah keluar Vivo Y18, dia sudah NFC, fitur yang mungkin dibutuhkan bagi beberapa orang yang suka untuk transaksi, untuk scan pakai NFC ya, kira-kira gitulah. Kalau ini belum punya NFC, tapi setidaknya lumayan lah buat main Mobile Legends, Genshin Impact di settingan lawas 30 fps, terus nyupir bis di Bus Simulator ID, lalu bangun kota SimCity, ya lumayan sih. Jadi begitulah, mau sharing-sharing
perangkat yang aku pakai yang buat main game Mobile Legends ya ini. Kemudian kadang aku juga pakai ini supaya nggak berisik, nggak gangguin tetangga, dan juga suaranya ya cukup menggelegar sih. Ya lumayan ini. Dia portnya USB Type-C. Di pembelian ini disediakan kabel USB Type-C walaupun pendek. Oh iya, untuk fingerprintnya ini wow lumayan. Terus ini colokan Type-C, speaker mono, jack audio, mikrofon, kamera depan, di atasnya ada SIM tray, ini tombol volume, terus tombol power, merangkap fingerprint sensor. Ya udah cukup lumayan lah kalau buat aku sih. Kalau mungkin yang lain masih pengen perlu apa yang lebih bagus ya sediakan anggaran. Ini aja udah segini loh, karena ada Genshin Impact-nya. Kita lihat berapa Genshin Impact. Gede. Genshin Impact 27,9 GB, Mobile Legends 8,59 GB. Oh iya juga Super Sus tuh sapa impostornya. Kalau nggak diajak mabar nggak main. Ini. Dan biasanya kalau aku sih main Mobile Legends, selesai main masuk ke menu profile, baru reply-nya aku screen recording supaya dia nggak nge-lag. Ini habis update Vantage. Biasanya itu juga dikit main-mainan. Nah ini Android OS 14. Ya lumayan lah. Gimana nih baliknya? Ya kira-kira gitu lah. Maaf kalau video ini berantakan. Cuma pengen sharing tentang Vivo Y17 sama TWS Vome FT102. Ya 102. Stereo Bluetooth. Oke, sekian video saya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar tentang Vivo Y17s ini, atau ada yang juga pakai Vivo Y17s dengan varian apa aja, karena kan ada dua, satu yang varian 6 GB internal 128, ada juga yang lebih murah lagi RAM 4 GB internal 64 GB. Oh ya, ini juga tak masukin MMC 64 GB ya buat jaga-jaga aja sih. Oke, segitu dulu opini dan sharing. Kalau kalian pengen sharing-sharing juga tentang Vivo Y17s, silahkan tulis di komentar. Ada pertanyaan apa tentang HP ini, atau kalian juga masih pengen beli ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita sharing dan berbagi pendapat aja. Karena kalau kita bilang atau seperti kamu mending mending ini harga segitu mending, ya aku sih setengahnya nyesel karena Vivo Y18 dia sudah NFC sih. Mungkin lebih bagus dari ini, atau nggak tahu juga. Cuma lihat-lihat iklan di Facebook, brosur di Facebook, itu pun dapat infonya dari Maju Hardware. Ini aku belinya di Maju Hardware,
Kota Madiun, Jalan Dr. Sutomo, nomor 96. Lumayan mantap sih. Oke, makasih banyak udah nonton video gabut nggak jelas ini. Cuma sekadar sharing opini, pendapat tentang Vivo Y17s yang aku pakai ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, terima kasih.